Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriana Rahayuning Prasetyo, NIM 20070160889. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian ARBK tunarungu dan klasifikasi ARBK tunarungu. Nah, apa sih pengertian tunarungu menurut ahli? Yang pertama yaitu menurut Sumantri, kata tunarungu terdiri dari dua kata yaitu tuna dan rungu, yang artinya tuna berarti kurang dan rungu yang artinya kurang pendengaran. Jadi tunarungu dapat diartikan sebagai kurangnya pendengaran. Nah, menurut Sumantri ini mengemukakan bahwa tunarungu itu mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian maupun seluruhnya yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, istilah tunarungu ini digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran, mencakup tuli dan kurang dengar. Orang yang tuli adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 70 dB, yang mengakibatkan kesulitan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya, sehingga ia tidak dapat memahami pembicaraan orang lain baik dengan memakai maupun tidak memakai alat bantu dengar. Orang yang kurang dengar adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran sekitar 27-69 dB yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, sisa pendengarannya memungkinkan untuk memproses informasi bahasa sehingga dapat memahami pembicaraan orang lain. Sedangkan menurut Somat dan Herawati dalam Suyani mengartikan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan sebagian atau seluruh alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawa dampak pada kehidupannya secara kompleks. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang kehilangan sebagian atau seluruh pendengarannya yang mengakibatkan hambatan dan komunikasi dan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan pendidikan khusus. Nah, faktor menyebabkan ketunarunguan ini menurut Suwito dalam Suryani mengemukakan bahwa faktor penyebabnya dibagi dalam berikut ini. Yang pertama yaitu faktor sebelum anak dilahirkan menyebabkan kelainan pendengaran sebelum dilahirkan, antara lain karena faktor keturunan. Anak mengalami ketunarunguan sejak dilahirkan karena faktor yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua yaitu karena penyakit pada waktu ibunya ketika mengandung seperti penyakit cacat air, campak, sehingga janin dapat tertular. Yang ketiga yaitu karena keracunan atau infeksi. Nah, sewaktu ibunya mengandung itu mengalami keracunan darah sehingga akan mengakibatkan rusaknya plasenta yang berpengaruh pada kesehatan janin yang dikandungnya. Nah, yang keempat yaitu penggunaan pil kina dalam jumlah besar. Ada kalanya seorang yang ingin menggugurkan kandungannya, ia mengonsumsi pil kina dalam jumlah yang besar. Nah, apabila janin ini tidak gugur maka akan mengakibatkan kecacatan. Salah satunya yaitu tunarungu ini. Selanjutnya yang kelima yaitu karena prematur. Bayi yang dilahirkan prematur kondisi fisiknya itu sangat lemah sehingga bayi mudah terserang penyakit. Yang keenam yaitu kurangnya oksigen atau anoksia. Nah, kekurangan oksigen ini dapat merusak brainstem dan bangsal ganglia yang dapat mengakibatkan bayi terlahir menderita tunarungu. Selanjutnya yaitu anak mengalami kelainan organ pendengaran sejak lahir. Ada kemungkinan anak yang lahir kehilangan organ pendengarannya. Misalnya, ia mempunyai daun telinga. Misalnya ia tidak mempunyai daun telinga. Hilang telinga sempit atau gendang telinga terlalu tebal. Kelainan ini dapat berakibat anak menjadi tunarungu. Selanjutnya yaitu faktor setelah anak dilahirkan. Karena infeksi atau luka-luka penyakit seperti cacat air, sipilis, campak yang diderita anak menyebabkan keterganggunya organ pendengaran. Yang kedua yaitu meningitis atau peradangan selaput otak yang mengakibatkan kurangnya berfungsi saraf otak, termasuk saraf-saraf pendengaran. Nah, apabila saraf pendengaran
seseorang tidak berfungsi secara normal, maka akan berakibat terjadinya ketunarunguan ini. Yang ketiga yaitu otitis media yang kronis. Cairan otitis bisa mengakibatkan tertutupnya liang telinga sehingga akan menghambat getaran suara yang masuk ke telinga bagian dalam. Berikut ini adalah klasifikasi ARB ketunarungu. Yang pertama yaitu ada klasifikasi menurut taraf ketunarungan dasar yang ukuran audiometer dibedakan menjadi yang pertama yaitu taraf ringan 5-25 dB, terus sedang 26-50 dB, berat 51-75 dB, yang sangat berat yaitu di atas 75 dB. Selanjutnya yaitu klasifikasi secara etiologis, yaitu yang pertama tunarungu endogen atau keturunan. Yang kedua yaitu tunarungu eksogen yang disebabkan penyakit atau kecelakaan. Selanjutnya yaitu secara anatomis, fisiologis, tunarungu dibagi dalam tunarungu hantaran konduktif, terus tunarungu perfektif syaraf, terus tunarungu campuran antara tunarungu konduktif dan perspektif. Selanjutnya yaitu klasifikasi menurut terjadinya dibedakan menjadi tunarungu yang terjadi saat kala kandungan atau prenatal, dan tunarungu saat dilahirkan atau neonatal, dan tunarungu yang terjadi saat setelah dilahirkan postnatal. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak tunarungu menurut taraf ketunarunguan atas dasar ukuran audiometer dibedakan menjadi sangat ringan yaitu 5-25 dB, sedang 26-50 dB, taraf berat 51-75 dB, taraf sangat berat yaitu di atas 75 dB. Nah, karakteristik anak tunarungu ini memiliki ciri khusus yang membedakan mereka dengan anak yang normal, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ciri-ciri sebagai dalam segi kognitif. Nah, pada umumnya intelijensi anak tunarungu ini secara potensial sama dengan anak normal, tetapi secara fungsional perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan bahasanya, keterbatasan informasi, dan daya abstraksi anak. Akibatnya ketunarunguan menghambat proses pencapaian pengetahuan yang lebih luas. Dengan demikian, perkembangan intelijensi secara fungsional terhambat. Kerendahan tingkat intelijensi anak tunarungu bukan berasal dari hambatan intelektualnya yang rendah, tetapi umumnya disebabkan oleh karena intelijensinya tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Aspek intelijensinya yang terhambat yang bersifat verbal seperti merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Bimbingan yang teratur dapat terutama berbahasa dapat membantu perkembangan intelijensi anak. Selanjutnya dari segi emosi yaitu kemiskinan akan pembahasan. Nah, secara lisan maupun tulis sering menyebabkan anak tunarungu ini menafsirkan sesuatu secara negatif dan salah. Dalam segi ini sering memberikan tekanan pada emosionalnya yang akan menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap tertutup, bertindak agresif atau sebaliknya. Nah, dari segi sosialnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin kebersamaan dengan orang lain. Demikian juga dengan anak tunarungu ini. Tetapi anak tunarungu ini mempunyai hambatan dalam hubungan sosial dengan lingkungannya karena kurang lancarnya komunikasi dengan lingkungan. Terkadang, lingkungan di mana anak tunarungu berada kurang dapat menerima keberadaannya sehingga tunarungu merasa dirinya tidak berharga. Dengan demikian, lingkungan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial anak tunarungu. Kemiskinan bahasa anak tunarungu membuat ia tidak mampu terlibat secara baik dalam situasi sosialnya, dengan juga orang lain mengalami kesulitan memahami perasaan dan pikirannya karena ia tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada tunarungu. Ya, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari segi kepribadian. Kepribadian pada dasarnya merupakan keseluruhan sifat dan sikap pada seseorang yang menentukan cara-caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, untuk mengetahui kepribadian tunarungu ini, perlu kita perhatikan bagaimana penyesuaian mereka. Perkembangannya, kepribadian ini terjadi
dalam pergaulan dan perluasan pengalaman pada umumnya dan diarahkan pada faktor anak sendiri. Nah, faktor-faktor dalam diri anak tunarungu ini adalah ketidakmampuan menerima rangsangan pendengaran, kemiskinan bahasa, tidak tetapnya emosi, dan keterbatasan intelijensi dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya. Nah, maka perkembangan kepribadiannya tunarungu ini akan terhambat.